Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Wakil Rektor 3 Universitas Borneo Tarakan, Kaltara, Bapak Dr. Haji Muhammad Jaya Bakti dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum yang pada hari ini memoderatori atau mengatur alur kita melaksanakan acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, para pejabat struktural, para dosen, para pendidik yang ada di Universitas Borneo yang hadir pada hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo yang kita doakan semua, insya Allah akan melahirkan sumber daya manusia yang terbaik untuk membangun Kalimantan Utara, insya Allah. Pak Haji Ruslan yang saya hormati, pertama Ananda semua, perkenankan saya pada hari ini menyampaikan setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak Ananda semua yang hadir di tempat ini, yang menurut Bapak Wakil Rektor 3 tadi adalah perwakilan dari 7 fakultas, itu diminta untuk menghadirkan 15 orang dari masing-masing fakultas, yang insya Allah juga mewakili dari hampir atau bahkan lebih 10.000 mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo. Saya mengajak Ananda semua, dari saya pribadi, ya tentu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bersyukur bisa berjumpa bersilaturahim, dan saya mengajak Ananda semua untuk marilah Ananda semua, ya. Dan ini yang paling penting, ya. Ketika berada di Universitas Borneo ini, Ananda semua bisa mengapresiasi dan menghargai diri Ananda masing-masing. Awal dari semua kebangkitan, ya, awal dari semua kemajuan adalah manakala masyarakat yang ada di suatu tempat, entah itu namanya kampung atau kota, bahkan provinsi atau bahkan suatu negara, awal dari kemajuan mereka adalah manakala mereka percaya diri bahwa mereka bisa maju. Karena itu saya mengajak Ananda semua yang ada di bagian terdepan Republik Indonesia ini. Saya, Pak Warek, Pak Wakil Rektor, dan Ibu Wakil Dekan, saya orang yang tidak setuju dengan istilah terluar. Karena semua bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagian dari satu rumah besar. Tidak ada yang di luar, semuanya di dalam. Kita bersama membangun NKRI yang kita cintai. Maka Kaltara ini bukan bagian terluar, tapi dia bagian terdepan. Sebagai warga Indonesia, Ananda anak-anak muda, ya, anak-anakku, saya panggil anak-anakku karena anak-anak saya juga kebetulan yang pertama sekarang baru selesai masuk S2, yang kedua sekarang sedang S3. Jadi seusia dengan Ananda semua di sini. Saya ingin sampaikan bahwa Ananda semua yang ada di Kaltara, di bagian yang terdepan, Ananda semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo, Ananda semua adalah wajah Indonesia bagi seluruh orang-orang yang ingin melihat Indonesia dari sisi, ya, dari sisi Malaysia. Ananda adalah wajah-wajah halaman depan, ya, representasi dari negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu cerdasnya Ananda adalah wajah dari cerdasnya Indonesia. Percaya dirinya Ananda juga adalah wajah dari percaya dirinya Indonesia. Majunya Ananda adalah juga wajah dari kemajuan Indonesia. Ananda adalah wakil kami semua. Karena itu yang pertama saya minta kepada semua mahasiswa-mahasiswi, bangun kepercayaan diri bahwa Ananda bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia, insya Allah. Banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa dia maju. Banyak bangsa yang ingin dihormati sebagai bangsa yang besar. Tetapi dia tidak punya kepercayaan diri dan tidak yakin bahwa dia bangsa yang besar. Dia ingin dihormati, tapi dia tidak yakin bahwa dia punya kehormatan. Dia ingin orang lain segan kepada dia, tetapi dia sendiri tidak percaya kepada dirinya. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri, kita tidak mungkin bisa membuat orang lain percaya kepada kita. Kalau kita tidak yakin terhadap kemampuan kita, kita tidak mungkin membuat orang lain percaya kepada kemampuan kita. Itulah sebabnya bapak-bapak dan ibu saudara-saudara Ananda yang saya cintai. Kalau kita lihat para founding fathers kita dulu, bukannya Bung Karno itu nggak pintar, bukannya Bung Hatta nggak pintar, bukannya Bung Tomo nggak pintar. Tetapi coba lihat, kita perhatikan bagaimana orasi-orasi mereka. Yang mereka orasikan selalu yang pertama dan utama, bagaimana membangkitkan kepercayaan diri kepada kita sebagai satu bangsa. Dan ini yang pertama yang saya harapkan, bahwa insya Allah mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, beragam sumber daya. Saya tanya tadi Bapak Wakil Rektor, apa orientasi dari Universitas Borneo ini? Orientasinya adalah dia menjadi universitas berbasis riset untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya potensi kelautan tropis, perairan tropis, kelautan yang ada di sekitar Kaltara ini. Kalau saya memandang apa-apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di sekitar kita, itu berbanding lurus dengan tugas dan amanah yang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kita. Kalau Allah siapkan sumber daya yang luar biasa di sekitar Kalimantan Utara, itu artinya Allah memberikan amanah yang besar kepada orang-orang yang tinggal di Kalimantan Utara. Allah Ta'ala siapkan masa depan yang hebat. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, ya Ananda semua, ketika Allah misalnya, saya yakin juga di agama-agama lain yang lain juga ada dalam kitab suci hal-hal yang terkait dengan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menyampaikan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kalian, manfaatkan dan kelola dengan sebaik-baiknya ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi. Ketika menafsirkan apa sih yang dimaksudkan dengan di bumi dalam ayat ini, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan bumi bukan sekedar bumi sebagai satu kesatuan yang besar itu seluruh dunia, tapi yang utama yang dimaksudkan dengan bumi adalah di mana engkau tinggal. Jadi kalau baca ayat ini Ananda, bagi yang muslim, kalau Ananda baca ayat ini, maka renungkanlah dan yakini bahwa ketika berbicara tentang kemajuan, maka seluruh syarat dan prasyarat kemajuan itu sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah di Kaltara ini untuk Ananda semua. Itu penting betul disadari. Nah karena itu kalau potensinya sudah ada, maka apa yang mesti dilakukan? Kalau tadi yang pertama saya sampaikan,
Ya, bahwa yang paling utama adalah kita bangun kepercayaan diri, bahwa kita bisa dan kita mampu. Saya orang yang meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan 17.000 pulau itu diikat dalam satu negara bangsa yang namanya Indonesia, maka potensi kemajuan itu ada dari ujung barat sampai ujung timur. Dari ujung selatan sampai ujung utara, itu potensi kemajuannya sama. Tinggal bagaimana kita membangun ruang-ruang untuk kemajuan itu. Kalau ada satu bagian Indonesia ini yang sudah maju, katakanlah misalnya di Pulau Jawa, itu bukan berarti di luar Jawa tidak bisa maju. Tetapi karena memang ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, salah satu proses yang harus dilewati ketika kita bicara tentang kemajuan adalah memulai proses kemajuan itu dengan membenahi dunia pendidikan kita. Karena itu, setelah yang pertama kita membangun kepercayaan diri, kalau saya boleh berpesan kepada Ananda, semua para mahasiswa-mahasiswi, keep learning. Terus belajar. Dan proses Ananda berada di satu kampus Universitas Borneo ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Karena berkampus itu sesungguhnya bukan hanya bicara tentang bagaimana kita memahami satu pelajaran. Bukan bagaimana kita memahami satu teori di dalam disiplin ilmu kita. Katakanlah misalnya kita belajar ekonomi, bukan hanya bagaimana kita paham ilmu ekonomi, tidak hanya itu. Karena kalau sekedar paham teori, tidak harus kita kuliah. Bisa saja kita baca di internet. Bisa saja kita baca-baca buku-buku yang ada di toko-toko buku atau di perpustakaan. Tapi ketika Ananda berada di kampus ini, maka yang Ananda dapatkan tidak hanya penguasaan teori, tidak hanya pemahaman ilmu, tetapi Ananda juga mendapatkan kemampuan untuk mengerti, memahami tentang tradisi keilmuan. Jadi kalau belajar itu bukan hanya teori, tapi tradisi keilmuan. Apa tradisi keilmuan itu? Tradisi keilmuan itu adalah menguji segala sesuatu dengan pendekatan nalar. Dan itu diperlukan dalam kehidupan. Kalau misalnya di sini ada Bapak Wakil Rektor, ada Ibu Wakil Dekan, maka yang Ananda gali dari beliau-beliau ini bukan hanya tentang Pak Jaya, apa arti misalnya teori linguistik A, B, kalau misalnya beliau ahli bahasa. Apa arti dari teori Milton Keynes dalam ekonomi misalnya. Apa arti dari teori psikologi tertentu. Bukan hanya itu. Tapi yang Ananda gali dari para pendidik yang ada di sini adalah bagaimana melihat, mengobservasi, memahami, menalar, mengkonsep, dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ketika keluar dari sini, Anda tidak hanya di belakangnya misalnya SH, kalau sarjana hukum. Tidak hanya di depannya IR, insinyur, kalau belajar teknik. Tidak hanya DR atau dokter, kalau nanti ada fakultas kedokteran. Amin, mudah-mudahan. Bukan hanya itu. Tapi keluar dari sini, maka Ananda menjadi kader-kader yang siap untuk membangun Kaltara dengan tradisi keilmuan yang ada di Universitas Borneo. Itu peran dari perguruan tinggi. Kalau hanya sekedar supaya anak-anaknya bisa baca buku, tidak harus bangun perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi itu membangun tradisi. Tradisi keilmuan. Dan tradisi keilmuan itu selalu menjadi asas bagi setiap kemajuan. Kalau dulu misalnya, ya, kita lihat, misalnya di bagian timur. Ya, kalau kita lihat misalnya, ada dulu namanya dinasti Abbasiyah. Yang terkenal dari dinasti Abbasiyah itu bukan istananya yang megah. Bukan tata kotanya yang indah. Tetapi yang dikenal dari Abbasiyah itu adalah satu tempat yang dinamakan Baitul Hikmah. Apa Baitul Hikmah itu? Orang sering mengatakan Baitul Hikmah itu perpustakaan. Karena di situ ada jutaan buku. Menurut saya itu bukan perpustakaan saja atau perpustakaan biasa tempat orang baca buku.
itu adalah tempat diciptakannya tradisi keilmuan yang kemudian menyebabkan dinasti Abbasiyah itu bisa menjadi pemimpin peradaban pada masa itu dengan tradisi keilmuan itu. Karena itu yang kedua yang saya minta kepada Ananda semua adalah keep learning, bangun tradisi keilmuan. Ya. Tradisi keilmuan itu dengan diskusi. Bukan hanya dengan membaca buku seorang diri, ya, tapi dengan diskusi. Dengan membangun forum-forum kajian. Ananda harus ingat ya, bahwa Ananda berada di tempat, kalau dari hitungan luas geografisnya, ini adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Pulau terbesar di dunia itu namanya Greenland. Di daerah, mana tuh? Di daerah kutub sana di atas. Yang kedua adalah Papua. Alhamdulillah sebagian dari Papua itu juga bagian dari Indonesia. Dan pulau ketiga terbesar di dunia itu namanya Pulau Borneo atau Kalimantan. Tempat Ananda sekarang sedang belajar. Pulau yang besar berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Pulau yang besar berbanding lurus dengan dengan tugas-tugas yang diemban oleh orang-orang yang tinggal di situ. Karena itu yang kedua saya harapkan bangun tradisi keilmuan. Jadi mohon maaf Ananda, jangan ketika mahasiswa, mohon maaf ya, gayanya seperti gaya pegawai. Masuk jam 8, pulang jam berapa pegawai? Jam 4. 16. Jam 8 sampai jam 16. Rutinitas. Ngisi daftar hadir di ruang kelas atau di kampus. Jangan dimaknakan sebagai rutinitas. Biasa. Tapi setiap kali Ananda datang ke tempat ini, niatkan Ananda membangun karakter keilmuan. Itu penting untuk Kaltara. Yang ketiga, saya mengajak Ananda semua untuk hari ini ada istilah bahwa hari ini tidak seperti dulu. Di mana kalau dulu istilahnya ada Superman. Orang dulu percaya bahwa ada pribadi-pribadi ya, yang dengan kemampuannya sendiri bisa merubah sejarah. Mungkin itu benar zaman dulu. Pada zaman Nabi dan Rasul misalnya, ketika hancur lebur dunia, datang diturunkan Nabi oleh Allah. Diturunkan Rasul oleh Allah. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, kemudian ditutup dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dan Rasul itu sosok-sosok istimewa. Dia bisa merubah keadaan. Dari yang hancur lebur, berubah menjadi peradaban yang maju dan bermartabat. Tapi itu sudah selesai, Bapak-Bapak Ibu. Tidak ada lagi era Superman. Tidak ada lagi era individual. Yang ada sekarang adalah era sinergi dan kolaborasi. Era membangun kemajuan bersama-sama. Kenapa kita perlu bersama-sama? Karena kemajuan ilmu dan teknologi yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan perubahan fisiologis manusia. Kalau dulu Ananda semua misalnya ada istilah, kalau orang tua kita dulu, mereka jarang masak air dan nggak ada yang sakit perut. Ya, jadi minum air dari sumur biasa saja, nggak ada yang sakit perut, sehat-sehat saja. Kenapa? Karena keseluruhan keadaan yang ada dulu, ekosistemnya termasuk fisiologis manusia itu menyebabkan manusia bisa menyerap ya, air itu dengan tanpa dimasak. Tapi kalau hari ini Ananda misalnya coba minum air sumur, bisa jadi sakit perut kita. Manusia juga berubah. Bukan hanya tatanan nilai, bukan hanya lingkungan, bukan hanya sekitar, tapi diri kita pun juga berubah. Karena perubahan-perubahan ini, maka terjadilah spesialisasi dalam
ranah keilmuan, ranah teknologi. Dulu yang namanya dokter, itu dokter untuk semua. Mulai dari pusing, sakit kaki, sakit perut, yang namanya dokter, tabib, itu 1001 penyakit, datang ke satu tabib, itu bisa diselesaikan. Mau sembuh, nggak sembuh, tapi orang percaya datang ke satu orang. Kalau sekarang tidak. Orang yang sakit pencernaan, dia tidak mungkin datang ke dokter ahli bedah tulang. Ya. Apa artinya? Ada spesialisasi. Kedokteran itu sudah menjadi cabang-cabang. Bahkan bedah pun ada bedah tulang. Bedah tulang pun ada bedah tulang A, B, C, macam-macam. Nah ini semua karena demikian bercabangnya keahlian yang diperlukan di dalam membangun masyarakat, maka satu sama lain kita harus bekerja dan berkolaborasi. Tidak ada dokter sejenius apapun hari ini yang sanggup menangani orang yang sakit dengan beragam penyakit. Tidak ada. Mau sejenius apapun tidak ada. Semua sekarang era kolaboratif. Karena itu yang ketiga yang saya harapkan kepada Ananda semua adalah bangunlah networking. Baik itu keilmuan, sosial, ya, maupun networking di dalam bagaimana untuk memikirkan tentang membangun Kaltara ke depan. Bangunlah jejaring. Ya. Dan Ananda di Universitas Borneo ini punya bahan yang lebih dari cukup untuk membangun jejaring itu. Apa arti jejaring? Jejaring itu adalah kumpulan dari sekian banyak orang yang memiliki concern yang sama. Mana bahan untuk membangun jejaring? Teman-teman Ananda semua. Kalau misalnya saya mau tanya nih, ini fakultas apa nak? Pertanian. Oh, luar biasa. Fakultas Pertanian. Ada jurusannya nggak? Oh, Masya Allah. Ada berapa orang teman agroteknologinya? Satu kelas ada berapa? 29 orang. Namamu siapa nak? Octavianus. Octavianus dengan satu kelas yang 29 orang, itu artinya Octavianus sudah punya potensi untuk membangun satu jejaring yang isinya 29 orang untuk membangun Kaltara melalui teknologi agropertanian. Itu dahsyat, sadari itu. Jadi kita ketika duduk, Ananda duduk di ruang kelas nih sama teman, bukan hanya gimana kabar, gimana? Tapi mulai, yuk kita bangun. Kamu dari mana? Sahabat, oh saya dari kampung ini. Apa potensimu di sana? Kalau saya dari kampung ini, potensi saya ini. Dari beragam potensi itu, kita list mana yang bisa kita kerjakan bersama. Lalu kita mulai turun di situ. Dengan bahan-bahan ilmu-ilmu yang didapatkan dari para guru, Octavianus dan teman-teman. Pasti ada hal yang bisa konkret dikerjakan. Itulah yang disebut dengan good, productive, ya, networking. Jejaring yang baik dan produktif. Ada manfaatnya. Dan itu yang diperlukan oleh Indonesia. Karena kalau Ananda renungkan dulu ketika para pendiri bangsa kita membangun Indonesia, sehebat-hebatnya Bung Karno, tidak akan mungkin lahir bangsa Indonesia kecuali dengan sokongan dari para pendiri bangsa yang lain. Bahkan membacakan proklamasi pun Bung Karno tidak berdiri sendiri. Kalau pertanyaannya, emang Bung Karno nggak bisa baca sendiri? Bisa. Jangankan satu halaman pendek, naskah proklamasi, pidato berjam-jam pun Bung Karno bisa. Tapi ketika beliau membaca teks proklamasi, di samping beliau ada Bung Hatta. Sebagai penanda bahwa Indonesia adalah hasil kolaborasi anak bangsa. Bukan karya dari satu orang saja. Bukan hasil dari perjuangan satu kelompok saja. Tapi semua. Dan di belakang Bung Karno, Bung Hatta itu kita lihat tokoh-tokoh bangsa dari beragam suku. Dari Sumateranya ada Agus Salim, ya, dari Sulawesinya ada A.A. Maramis. Dari Kalimantan ada siapa? Siapa?
Dari Kalimantan ada siapa? Yang di BPUPKI atau PPKI dulu, Panitia Persiapan Kemerdekaan, ada siapa coba? Siapa? Ya, ada termasuk Sultan Hamid, salah satu tokoh dari Kalimantan. Siapa lagi? Siapa? Ada Gusti, namanya saya lupa ya. Tapi ada. Nanti bacalah masing-masing buku ya. Lihat BPUPKI itu daftarnya, siapa saja. Tapi itulah cerminan Indonesia. Indonesia ini lahir bukan dari satu hasil pikiran dari seorang yang sejenius apapun dia, tapi bukan dari dia sendiri. Indonesia ini hasil dari ratusan pemikiran, otak-otak terbaik ya, dari anak bangsa. Bahkan bukan hanya dari otak-otak terbaik itu, dari darah, air mata para syuhada, para pejuang bangsa yang bergerak memperjuangkan Indonesia melawan penjajahan dari generasi ke generasi, masa ke masa. Mereka dulu bekerja sama, kadang-kadang tidak dengan sengaja. Mereka diperjumpakan oleh takdir. Tidak dengan sengaja membangun kolaborasi, tapi memang dipaksa oleh keadaan. Ditempatkan oleh takdir. Maka hari ini saya mengajak mari kita berkolaborasi dengan sengaja untuk menghadapi, menyongsong masa depan Indonesia yang sejahtera dan Kaltara yang mulia insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat dan terakhir, mohon maaf Ibu agak panjang ya sedikit. Yang keempat dan terakhir, saya mengajak Ananda semua untuk selalulah literasi diri Ananda terhadap semua yang ada dan berjalan ya di sekitar kita. Literate yourself. Apa itu literasi? Literasi itu dalam makna yang umum adalah kemampuan untuk memahami, menyikapi, dan mencari solusi. Baik itu secara individual maupun kolektif. Terhadap masalah apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan literasi? Meliterasi diri terhadap keadaan bangsa. Artinya adalah bahwa Indonesia hari ini tidak sama dengan Indonesia kemarin, Bapak-Bapak Ibu. Ananda semua. Jadi kalau Ananda baca Indonesia pada tahun 1945 dengan hari ini, itu sudah jauh sekali perbedaannya. Lahir batinnya. Lahir dalam arti kemajuan-kemajuan yang dapat kita saksikan. Batin dalam arti seperangkat regulasi yang mengatur Indonesia ini udah beda. Contoh sederhananya misalnya, dulu kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 4 kali yang dilakukan, itu sudah banyak perbedaan dan perubahan dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita melihat Indonesia hari ini, kita melihat sebagai satu bangsa yang dinamis, tidak lepas dari perkembangan, ya, baik faktor dalam negeri maupun luar negeri. Luar negerinya ada yang regional, ada internasional. Semuanya itu berpengaruh. Maka literate yourself. Harus mengerti kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, Ananda semua tidak ada jalan untuk meliterasi diri kita kecuali dengan banyak membaca, dengan banyak memahami, dengan berinteraksi satu sama lain. Ananda pasti punya medsos ya? Punya medsos nggak? Nah, itu juga alat literasi, ya. Bukan sekedar alat untuk melihat sensasi. Kadang-kadang bermedsos, tapi yang dilihat itu dicari adalah hal-hal yang sebenarnya tidak banyak kegunaannya untuk membangun karakter kita. Saya mengajak Ananda semua, fasilitas ilmu dan teknologi yang ada, itu harus digunakan untuk meliterasi diri kita terhadap perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Hanya orang yang mengerti tentang perubahan, yang bisa menyikapinya, dan kemudian bisa meresponnya dengan hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai kita bangsa Indonesia, termasuk Ananda, kita merespon
perubahan itu bukan dengan agenda kita, tapi kita terbawa arus. Kita ikut-ikutan tren, sehingga akhirnya kita nggak mengerti untuk apa kita bermedsos, untuk apa kita punya handphone. Kenapa kita punya handphone? Wah, teman kan punya, masa saya nggak punya? Wah, dia kan menjadi follower dari Telegram ini, masa saya nggak jadi follower? Saya ikut juga jadi follower. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kurang literasi. Karena itu saya mengajak Ananda semua, mari bangun literasi yang kuat tentang ilmu, ya, tentang teknologi, termasuk juga tentang negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan literasi itu kita mengerti hari ini Indonesia seperti apa dan arah ke depan kemana Indonesia akan bergerak. Salah satu agenda strategis Indonesia kita, menurut Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus ketika beliau berpidato di depan DPR dan DPD RI, satu dari 5 agenda strategis yang harus kita laksanakan bersama dan disukseskan adalah membangun ibu kota negara baru yang ada di Pulau Borneo atau Kalimantan ini. Itu satu dari 5 agenda strategis. Agenda yang pertama, kata Presiden, adalah hilirisasi dan industrialisasi. Bagaimana agar isi alam ini, hasil bumi, mineral kita, dan apapun namanya, termasuk pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, itu harus diolah di dalam negeri. Sehingga nilai tambah ekonominya tercipta di dalam negeri, baru kita jual keluar. Itu namanya hilirisasi. Yang kedua adalah membangun yang disebut dengan green economy, ekonomi hijau. Artinya adalah memanfaatkan sumber daya terbarukan, ya, untuk proses-proses pembangunan. Menggunakan misalnya untuk bahan bakar itu menggunakan biodiesel misalnya, atau sumber daya matahari dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum, ekonomi, politik, dan sosial kepada masyarakat. Lalu yang keempat, bagaimana agar ekonomi kecil, mikro, dan menengah kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari digitalisasi. Dan yang kelima, bagaimana mensukseskan pembangunan ibu kota negara baru kita. Nah, ini semua harus kita pahami dan peran-peran dari Ananda semua. Kalau dalam bahasa pesantren, Ananda semua ini adalah sohibul bait. Artinya yang ada di tempat ini. Ketika IKN dibangun, ketika IKN sudah memerankan fungsinya, ya, tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga cermin dari orientasi Indonesia ke depan, maka Ananda semualah yang paling penting dan paling berperan di situ, karena Ananda yang punya rumah. Ananda sebagai sohibul bait, Ananda menjadi orang Kaltara, menjadi bagian dari tempat di mana IKN itu berada. Mudah-mudahan 4 hal ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Oke, baik. Langsung saya buka sesi pertama untuk 4 penanya, 2 sayap kiri, 2 sayap kanan. Nanti sesi berikutnya akan kita buka kalau masih ada waktu. Sayap kiri, 1, oke, 2, oke, tahan ya. Sayap kanan, oke, 2 perempuan ya. Minta tolong ya. Tolong sebutkan namanya dari prodi atau fakultas mana. Singkat ya. Oke, baik. Cek 1, 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya, dalam pemindahan ibu kota negara,
Nusantara ini ke depannya tentu kemungkinan terjadi dalam hal kesenjangan dan kecemburuan sosial. Ya, baik adapun antara mereka yang ditempatkan di daerah itu dengan yang migran dan juga penduduk lokal. Nah, menurut Bapak sendiri, kebijakan yang komprehensif apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul tadi, untuk tentu saja dengan tujuan tadi agar tidak terciptanya kesenjangan ini dan juga kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan penduduk migran yang akan menempati suatu wilayah di IKN nantinya, seperti itu Bapak. Baik, mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Oke, baik. Lanjut. Yang di depan sini Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Dwi Alfi Janwanto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya ingin... Siapa tadi namanya? Dedek Dwi Alfi Janwanto. Dewi ya, Dwi. Dari saya lihat banyak negara yang melakukan perpindahan ibu kota, tetapi mereka malah tidak ada penduduknya, kesenjangan di mana-mana. Apakah dengan pemindahan ini tidak akan terjadi seperti itu di Indonesia, Pak? Oke, baik. Lanjut ke sayap kiri. Tadi dua cocok nih, dua cewek, dua cowok. Terwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Debbie Megasari dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan S1 Kebidanan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak mahasiswa menyampaikan sebuah ide-ide kreatif ke karya simpel, jadi tidak ada respon oleh atau dari pemerintah. Padahal hal tersebut sangat baik untuk kemajuan sumber daya manusia. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya. Nama dan dari fakultas mana? Oke, mohon maaf. Kenalkan, nama saya Amelia Wandana Putri dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana sumber daya manusia yang efektif dan efisien? Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Amelia. Baik, Tuan Guru Bajang, sudah ada 4 penanya. Pertama, ini sebenarnya hampir mirip ya, pertanyaan pertama dan kedua terkait dengan pemindahan. IKN, ya. Oke. Yang pertama nanya tadi siapa namanya, Nak? Ardiansyah. Menurut Ardiansyah jawabannya apa, Nak? Hah? Tadi kan Ardiansyah nanya, ya. IKN ini kalau dibangun, apakah nanti tidak akan menimbulkan kesenjangan? Dan kalau ada potensi kesenjangan, maka bagaimana caranya? Kan begitu ya? Supaya kesenjangan ini bisa diantisipasi dan dihindarkan, ya. Supaya tidak menimbulkan masalah sosial. Menurut Ardiansyah apa? Ya, baik Bapak, menurut saya pribadi tentu dengan adanya suatu wadah yang dibuat yang dengan tujuan tentu tadi, yaitu untuk menciptakan SDM ini yang lokal tadi itu tidak kalah saing dengan mereka-mereka yang berasal dari luar daerah, tepatnya yang akan menempati di pemindahan IKN nantinya, seperti itu Bapak. Bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ardiansyah. Kalau Ardiansyah sudah punya jawabannya, kok nanya? Ya Bapak, mungkin saya sedikit bertanya mengenai spesifikasinya seperti apa sih Pak? Gitu. Oh baik, terima kasih Ardiansyah. Ya, yang kedua, Pak, yang nanya tadi siapa? Bapak? Pak Dede.
Siapa? DDUI. Dwi, oh Dwi ya. Iya Pak. Kalau menurut Dwi jawabannya gimana? Tadi kan nanya, kira-kira bisa menimbulkan kesenjangan nggak menurut saya? Saya balik, kalau menurut Dwi gimana? Enggak, saya bertanya tadi apakah ada penduduknya gitu Pak? Apakah akan berpindah? Oh, nah menurut Dwi gimana? Kira-kira akan terisi nggak IKN itu? Menurut saya akan terisi apabila pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik dan adanya ya itulah Pak. Baik, terima kasih. Ya udah itu bagus jawabannya. Jadi lakukan sosialisasi menurut Dwi. Baik, terima kasih. Nah saya mau tambahkan saja ya, Ardiansyah dan Dwi tadi. Pengalaman saya ini, kan saya tidak terlalu bisa berteori lah ya, cuman saya pernah punya pengalaman dulu ketika berkhidmat membangun NTB. Jadi dulu NTB mulai berkembang pariwisatanya itu dari mulai tahun 80-an, ya, pertengahan sampai akhir lah. Mulailah terbangun hotel-hotel, ya. Kemudian destinasi wisata diperbaiki akhir 80-an atau pertengahan kedua dari 80-an. Nah, ketika dibangun sarana pariwisata itu, maka masalah yang paling nyata adalah tidak ada SDM-nya. Jadi kalau hotel dibangun, itu kan mesti ada pegawainya. Nah, pegawai ini nggak ada di dalam daerah. Karena memang tidak ada sekolah perhotelan sebelum itu, gitu. Tidak ada sekolah tinggi pariwisata, tidak ada SMK pariwisata. Akhirnya apa yang terjadi? Didatangkanlah ya, pegawai-pegawai hotel, ya, mulai dari room boy sampai manajer itu dari Bali. Didatangkan dari Bali. Nah, begitu datang, lalu kemudian mulailah dibenahi. Ya. Mulai dibenahi, itu membutuhkan kira-kira 10 tahun. 10 tahun sampai kemudian barulah ya, masyarakat yang ada di Lombok dan NTB itu kemudian bisa menggantikan saudara-saudaranya yang dari Bali. Alami selama 10 tahun kira-kira. Nah, belajar dari itu, maka ketika pada masa saya berkhidmat sebagai gubernur, saya merencanakan untuk membangun satu segmen pariwisata baru namanya Muslim Friendly Tourism atau yang sering disebut wisata halal. Maka ketika akan mengembangkan itu, saya dahului dengan membangun politeknik pariwisata. Jadi berkaca pada pelajaran sekitar 25 tahun yang lalu, ya, dari 85 ke 2015 itu kan 30 tahun. 30 tahun yang lalu ketika sesuatu itu dibangun dan fasilitas pendukung untuk sumber daya manusianya tidak dibangun, maka butuh proses selama 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun ini ada gejolak-gejolak. Katakanlah warga lokal merasa kurang puas. Kok yang kerja orang luar? Tapi begitu ditantang, oke, orang luar kita pulangin, Bapak bisa ganti? Belum bisa juga. Jadi kepuasan-kepuasan yang tidak menemukan solusinya. Karena memang tempat membangun sumber dayanya itu memang belum ada. Nah, mengaca dari itu, maka ketika kami mengembangkan satu segmen baru, maka yang dilakukan di awal adalah menyiapkan tempat di mana sumber dayanya itu bisa disiapkan. Karena itu ketika sekarang mulai berkembang segmen itu di NTB, sudah mulai ada sumber dayanya langsung dari putra daerah, dari masyarakat di situ. Jadi ini penting betul kata Ardiansyah dan Dedi tadi, bahwa ada lembaga, ada fasilitas dan sarana untuk mengupgrade, untuk memberikan keterampilan, untuk memberikan pengetahuan, ilmu praktis, bagaimana agar masyarakat sekitar itu bisa langsung terlibat dalam aktivitas ekonomi sosial yang terbangun. Demikian juga ketika saya berencana untuk mengkonversi bank
daerah menjadi bank syariah. Apa yang kami lakukan? Jadi sekitar 3 tahun sebelumnya itu kami mengirim sekitar 40 orang putra-putra daerah untuk belajar tentang ekonomi syariah. Ya, di satu tempat institut yang ada di daerah Bogor pada waktu itu belajar, sehingga ketika bank syariah itu bank daerah itu dikonversi menjadi bank syariah, itu sumber dayanya sudah ada. Nah, jadi memang menyiapkan sumber daya itu sangat penting. Saya yakin ya, Ardiansyah dan Dedi, bahwa seiring dengan penyiapan infrastruktur IKN dengan segala fasilitasnya, penyiapan sumber dayanya itu juga sudah dan sedang dilakukan. Sebenarnya kalau bicara sumber daya, Universitas Borneo hari ini juga adalah merupakan gudang untuk menyiapkan sumber daya terbaik untuk membangun dan memajukan IKN. Jadi jangan melihat keluar, jangan merasa mana tempatnya. Ardiansyah, tempatmu hari ini sedang belajar, ini tempat menyiapkan sumber daya itu. Jadi yakini ini, dan saya yakin itu juga perencanaan dari pemerintah pusat sehingga Universitas Borneo ini terus dikembangkan karena diharapkan menjadi salah satu jangkar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan sehingga IKN nanti benar-benar menjadi wajah Indonesia, orientasi Indonesia ke depan, ibu kota yang ramah lingkungan, ramah teknologi, dan juga ramah manusia. Mudah-mudahan, amin. Kemudian tadi Ananda, siapa tadi namanya? Nah, yang nanya tadi, siapa namanya? Siapa? Debbie. Debbie tadi nanya tentang teknologi yang tidak direspon, begitu ya? Iya, benar Pak. Nah, contohnya apa, Nak? Contoh kecilnya saya ini berdasarkan pengalaman di kampung saya. Di kampung saya itu tidak ada TPA-nya, tempat pembuangan akhir, karena di sana penduduknya padat juga karena memang ada sumber daya alam yang memang mengundang dari berbagai provinsi untuk bekerja di daerah saya tersebut. Untuk nambang gitu ya? Iya. Terus tidak ada TPA-nya. Kemudian ada beberapa senior saya mengajukan proposal untuk membuat TPA, tempat pembuangan akhir tersebut, ke kecamatan. Tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi dari Pak Camat? Ya. Oke. Karena Pak Camatnya juga di situ jarang ada di daerah tersebut. Oh, kemana camatnya? Terus Dewi, setelah ngajukan ke kecamatan nggak ada respon? Nggak ada respon. Jadi akhirnya senior saya itu ingin ada ide meminta tolong kepada dari kampung sebelah, meminta bantuan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, tapi itu juga tidak ada respon. Jadi saya berpikir bahwa kenapa hal sesimpel ini tidak ada respon, karena memang dari sepanjang jalan, kalau misalkan kan biasanya ada beberapa orang-orang dari dinas biasanya lewat mondar-mandir, mereka negatif thinking terhadap daerah tersebut. Kenapa seperti jorok atau apalah seperti itu. Jadi dari kecamatan mana, Nak? Kecamatan Sekatak, Pak. Sekatak. Kecamatan Sekatak ada masalah sampah. Iya, Pak. Teknologi sederhana yang mau ditawarkan apa? Contohnya dari mau diapain? Maksudnya teknologi itu apa? Kalau cuma diangkut kan bukan teknologi namanya. Saya tidak menyebutkan teknologi. Oh, ngangkut sampah untuk membersihkan gitu. Hanya untuk membuat tempat pembuangan akhir. Oh, membuat tempat pembuangan akhir. Baik. Ya, ini urusan Pak Camat ya. Pak Ruslan sebagai mantan kepala dinas, tolong Pak ya, nanti Kecamatan Sekatak Pak. Ada Pak Ruslan ya, Devi. Dan saya ngusul supaya masalah tentang kebersihan dan lain-lain di Sekatak itu bisa diselesaikan. Saya usul kamu belajar baik-baik dan nanti pada waktunya jadi PNS dan insya Allah mudah-mudahan jadi camat di Sekatak insya Allah. Nah terakhir tadi ada, mana yang terakhir? Yang perempuan tadi juga ada? Ya, siapa Nak namanya? Oke, nama saya Amelia Wandana Putri. Amelia, apa pertanyaan tadi Nak? Pertanyaan saya, bagaimana sumber daya manusia yang efektif dan efisien? Menurutmu apa Nak? Kalau menurut saya pribadi,
mungkin berani bertanggung jawab ya, tapi mungkin dari Bapak ada tambahan. Ada yang mau kasih tambahan buat Amelia nggak? Bertanggung jawab, satu. Yang kedua? Yang efisien dan efektif ya. Sumber daya yang efisien dan efektif. Kalau pertanyaannya tentang efisien dan efektif ya, maka itu orientasinya adalah pada proses dan hasil. Ya. Efisien itu kan menunjukkan waktu yang dipakai adalah waktu yang sedikit tapi tujuan tercapai. Ya. Efektif menunjuk kepada tujuan itu tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi kalau bicara tentang sumber daya manusia yang efisien dan efektif, maka itu menurut saya itu mencakup keseluruhan ya dari intelijensia yang diperlukan dalam kehidupan. Artinya dia punya intelijensia spiritual yang baik, ya, agamanya bagus, ya, kesadaran berbudayanya juga baik, dia punya intelijensia kognitif yang juga baik, bisa menalar sebab akibat dengan baik, dia tahu mana ujung dan mana pangkal, ya. Dia tahu mana sebab utama dan mana hal yang sebenarnya bukan sebab, ya, tetapi hanya faktor pendukung saja dalam suatu masalah dan seterusnya. Kemudian juga intelijensia emosional. Ya. Intelijensia emosional itu menunjukkan kematangan di dalam merespon peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Baik peristiwa yang mengangkut dirinya secara individu maupun masyarakat. Enggak cepat terprovokasi, ya, tidak menyikapi sesuatu secara emosional, ya, tetapi ada pengendalian diri yang baik. Nah itu melahirkan ya, intelijensia yang beragam itu, termasuk intelijensia linguistik, bagaimana verbal, bagaimana menyampaikan ide dan gagasan. Dan tadi Amelia sudah bagus, punya intelijensia verbal. Bisa bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, tapi susah kita jawab ya. Karena jawabannya kemana-mana. Jawabannya kompleks dan butuh satu buku besar untuk menjawabnya. Itu intelijensia verbal. Kalau kita mengasah intelijensia semuanya, termasuk intelijensia kinetik, apa itu? Berolahraga. Jadi fisik kita sehat, itu juga intelijensia kinetik. Nah, kalau kita mampu mengelola intelijensia semua, kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita rawat, kita latih, ya. Otot perlu latihan, otak perlu latihan, ya, jiwa kita juga perlu latihan, emosi kita juga perlu latihan, semuanya kita latih. UB, Universitas Borneo ini tempat untuk melatih intelijensia itu, maka insya Allah begitu wisuda nanti, semua lulusan UB adalah insan-insan yang efektif dan efisien insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam respon atau jawaban saya. Oke, baik, kita buka sesi kedua untuk 2 orang penanya ya, sisi kanan dan sisi kiri lagi. Satu aja karena waktu kita tinggal 15 menit. Oke, yang sebelah sini cowok. Di sini nggak ada ceweknya ya. Oke, satu yang di belakang cewek. Jadi biar seimbang. Oke, silakan. Seperti biasa sebutkan nama. Oke, silakan berdiri biar kelihatan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirmala dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara ini. Apakah menurut Bapak perpindahan ini tidak terlalu cepat? Karena menurut saya dalam perpindahan itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan butuh pastinya anggaran yang besar.
Sedangkan di Kalimantan ini masih banyak barang-barang itu yang harus diambil dari luar, seperti itu. Dan juga apakah menurut Bapak hal ini tidak akan mengambil hak-hak, benar, Pak? Apakah hal ini tidak akan menghilangkan budaya dan keberadaan dari masyarakat lokal? Seperti yang kita tahu di Jakarta sendiri banyak sekali menghilangkan kebudayaan mereka. Seperti kita tahu Indonesia ini pasti tentu dengan ramah, tamah, serta bersosial. Sedangkan di Jakarta sudah banyak yang bersifatnya individu. Dan apakah pemerintah sendiri ini dapat menjamin, menurut Bapak, apakah pemerintah ini dapat menjamin hak masyarakat dan meningkatkan efek ekonomi juga kepada mereka? Itu saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut penanya di sayap kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berinteraksi sama manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqlasul dari Fakultas Hukum. Baik, Tuan Guru yang mulia, saya ingin mengangkat satu istilah dari hukum. Ada istilah yang menyebutkan lex dura sed tamen scripta, yang artinya hukum itu kejam, tapi begitulah adanya. Tapi saya ingin membawa hukum ini kejam di daerah politik, Pak. Kenapa? Karena kita sekarang bisa melihat bagaimana politik sekarang ini ya pasti penuh dengan sandiwara atau mempunyai kepentingan yang begitu mendalam. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Tentunya pastinya yang ada yang duduk di sini tentu berharap bagaimana cita-cita kita di tahun 45, bagaimana Indonesia Emas bisa meraih kesuksesan tersebut. Pertanyaan saya, Pak, yang pertama, saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, dalam regulasi ini, Pak, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini atau orang-orang yang duduk dalam pemerintahan ini sebenarnya ini didasarkan pada konsep apa, kemudian dasarnya apa, yang paling penting apa. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak, saya ingin mengangkat satu pasal dalam undang-undang kita sebagai negara demokrasi. Kita ini dibebaskan untuk berpendapat, kebebasan berpendapat di dalam pasal 28E. Tapi saya ingin, mungkin ini sangat tepat untuk saya bertanya sebagai lulusan pondok atau Al-Azhar Kairo, ahli tafsir. Di dalam Al-Quran, Pak, kalau saya tidak salah, Al-Quran surah Nisa ayat 59, ada ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rusul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul, kemudian taatlah kepada pemerintah atau pemimpin. Pertanyaan saya, Pak, kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, apakah kita pantas taat kepada pemerintah tersebut atau tidak? Kemudian, saya ingin tanyakan, Pak, spesifiknya pemimpin itu yang harus kita taati sebagaimana, Pak, dalam tafsir Al-Quran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. TGB. Menurut Nirmala jawabannya apa, Nirmala? Pertanyaannya yang paling ringkas, ini terlalu cepat apa enggak? Saya ingin dengar jawaban Nirmala dulu. Gak usah panjang-panjang, tapi iya begini jawabannya dan kenapa? Coba. Menurut saya mungkin sedikit agak terlalu cepat, Pak, karena melihat dari Indonesia sendiri anggarannya banyak sekali hutang dan anggarannya sering dikorupsi. Mungkin jika tidak dikorupsi mungkin bisa sih gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi menurut Nirmala ini terlalu cepat karena kita belum bisa memastikan anggaran itu tidak dikorupsi gitu. Ya, dan selain itu sumber daya manusia ini juga kan, Pak, cukup kurang. Terus melihat dari perekonomian yang sekarang itu kan
banyak masyarakat yang masih ekonominya tidak maju gitu dan Baik. ya stabil seperti itu Pak. Baik, terima kasih, bagus. Jadi sebabnya ini terlalu cepat menurut Nirmala. Pertama, kita banyak utang. Kedua, masih banyak anggaran dikorupsi. Yang ketiga, masyarakat banyak yang susah, begitu ya? Baik, tiga. Terima kasih. Terus tadi siapa? Ahmad. Ahmad ada 2 pertanyaan. Pertama tadi pertanyaannya adalah terkait dengan regulasi atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin Pak saat ini, sebenarnya dasar untuk mengambil kebijakan tersebut apa? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan menurut Ahmad apa dasarnya? Kalau saya Pak melihat sebenarnya kepentingan Pak, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Mantap, tepuk tangan lu buat Ahmad. Pertanyaan kedua tadi, apakah pemerintah perlu ditaati apa enggak gitu? Iya Pak, berdasarkan kan. Menurut Ahmad gimana? Kalau saya Pak, jawab aja apa adanya. Ini ruang kampus, silakan. kalau saya Pak berdasarkan kebijakannya, ya tentu kita pasti bisa berpikir dulu kritis, apakah kebijakan ini bisa ditaati atau tidak. Oke. Ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau ini saya Ahmad sudah cocok bukan jadi sarjana hukum, tapi dia cocok jadi politisi. Dia yang jawabnya itu muter-muter ya. Ya, makasih Ahmad. Baik untuk Nirmala. Jadi begini. Ada satu hal yang memang di dalam membangun itu kita dihadapkan pada pilihan. Bukan hanya membangun ya sebagai pemimpin. Jangankan pemimpin Indonesia, pemimpin rumah tangga pun itu setiap saat pasti ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dalam membangun ya. Artinya membangun, saya sempitkan, membangun infrastruktur. Ya. Sarana, fasilitas. IKN itu kan infrastruktur asasnya. Walaupun secara keseluruhan dia adalah membangun ekosistem. Ya. Tapi itu infrastruktur. Ya. Bangunan-bangunan awalnya yang akan dibangun. Itu selalu ada 2 pendekatan atau pilihan. Pertama, pilihan berdasarkan orang, ya, atau berdasarkan cita-cita masa depan. Berdasarkan orang artinya adalah dilihat dulu ada orang yang membutuhkan baru dibangun, ya. Atau dibangun dulu untuk kemudian menciptakan pertumbuhan di daerah itu. Itu selalu pilihannya ke sana. Menurut Nirmala mana yang paling bagus pendekatannya? Ada orangnya dulu, dihitung berdasarkan kebutuhan orang yang ada di sana, baru sesuatu dibangun, atau dibangun sesuatu itu berdasarkan pertimbangan yang lebih dari itu. Ada pertimbangan keadilan, pertimbangan untuk pemerataan pembangunan, pertimbangan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru atau yang lain. Menurut Nirmala mana yang paling pas? Ada orangnya dulu baru dibangun, atau berdasarkan satu visi kita membangun? Tentunya jawabannya pasti yang kedua Pak, berdasarkan satu visi. Baik. Apa konsekuensi dari kalau memilih pertama? Kalau memilih yang pertama, maka selamanya Indonesia ini pembangunannya tidak akan Indonesia sentris. Kalau ngitung jumlah manusia. Contoh, jalan dibangun di suatu daerah berdasarkan banyaknya orang di situ dan mobil yang ada. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan dibangun jalan perbatasan. Tidak akan dibangun jalan tol di Kalimantan. Tidak akan dibangun fasilitas-fasilitas transportasi bandara yang besar-besar di Kalimantan. Kenapa? Orangnya sedikit. Mau begitu? Mau begitu? Kalau pertimbangannya kayak begitu, maka infrastruktur akan numpuk di tempat yang memang orangnya sudah banyak. Itu pertimbangan ekonomi. Kan ekonomi itu intinya adalah pakai uang sekecil-kecilnya dengan hasil sebesar-besarnya. Apa artinya? Harus ada proyeksi pasar yang jelas. Kalau Anda mau bangun jalan, katakanlah jalan tol misalnya, pastikan bahwa penggunanya itu pasti banyak. Baru bangun jalan tol, maka akan untung. Tapi, ya, alhamdulillah, ya, ini sesuatu yang harus kita sebut dengan penuh kesyukuran. Ya.
Karena kita diajarkan untuk syahadah lil haq. Sampaikan apa yang benar ya sampaikan. Kita syukur Bapak Presiden Jokowi itu dia Indonesia sentris. Bukan Jawa sentris. Kenapa ada yang ribut-ribut? Wah, jalan tol rugi. Iya, memang jalan tol itu dibangun tidak hanya di tempat yang memang sudah ramai. Tapi dia dibangun sebagai instrumen untuk menciptakan keramaian. Kalau hitungannya adalah berdasarkan tempat yang pasti untung, nggak bakal ada jalan tol di Sumatera, di Kalimantan, nggak bakal ada. Sampai kapan? Sampai 20, 30, 40 tahun lah, nggak bakal ada. Karena penduduk kita memang sedikit dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Apa itu yang kita mau untuk Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat mendasar tentang kita ber-Indonesia. Kalau saya mengatakan bahwa kita justru harus terus mendorong pemerintah untuk bisa mengalirkan dana pembangunan itu bukan hanya ke tempat yang sudah padat dengan manusia, tapi juga bahkan ke tempat-tempat yang paling terdepan dari Republik Indonesia. Kalau dia mau, mohon maaf nih, kalau mau presiden itu dapat dukungan politik, ini sekedar dukungan politik, rakyat itu paling banyak di mana? Di Pulau Jawa. Lebih dari 100 juta di sana. Kalau mau bikin dukungan politik, bikin orang senang, bikin aja banyak-banyak di Jawa. Kasih Kalimantan sedikit-sedikit. Kasih Sulawesi ala kadarnya. Pasti dapat dukung politik. Tapi kan pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin itu kan berkewajiban untuk menghadirkan pemerataan. Karena Indonesia yang kita cita-citakan itu bukan Indonesia yang jangka pendek. Hari ini ada, besok hilang. Enggak. Kita berharap Indonesia ini tetap terikat sebagai satu bangsa ratusan tahun ke depan, sampai kapanpun. Dan kuncinya adalah pemerataan antar wilayah. Jadi kalau jalan tol hari ini di banyak tempat rugi, iya memang begitu. Itulah kos ekonomi hari ini yang harus kita tanggung bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Kenapa IKN sampai sekian banyak ditaruh di Kalimantan? Itu akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Efek bermulti, bukan berganda, tapi efek berlipat-lipat. Ekonomi dan semuanya. Itu kalau saya memandang itu seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau mau menunggu utang kita selesai, ya, maka Kalimantan nggak akan maju-maju. Kalau kita menunggu korupsi bisa dihilangkan, baru kita membangun hal-hal besar, nggak bakal selesai. Tapi kita bangun hal-hal besar itu sembari kita menangani masalah-masalah yang ada. Jadi kalau saya melihat ini adalah wujud daripada Indonesia sentris. Ya. Kenapa Universitas Borneo dibangun dengan fasilitas ruang, gedung yang besar, bahkan mungkin lebih besar daripada mahasiswa yang existing hari ini misalnya. Artinya yang ada itu belum bisa memenuhi utilitas atau daya tampung yang ada, masih ada yang belum terisi secara maksimal misalnya. Ya karena kita membangun bukan buat hari ini, kan orientasinya ke depan. Ini untuk infrastruktur dan pembangunan. Nah jadi nirmalah ya, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak membahas tentang masalah utang, saya tidak membahas tentang masalah korupsi, ya saya tidak membahas tentang masalah kemiskinan masyarakat, tapi saya bicara tentang strategi pembangunan. Pemimpin selalu begitu, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan kita bersyukur bahwa strategi pembangunan yang ada sekarang adalah Indonesia sentris. Dibikin bandara-bandara bagus, walaupun kapasitasnya belum bisa 100% dipakai. Ada yang posting misalnya, wah bandara Jawa Barat, ada namanya bandara apa tuh? Saya lupa namanya itu. Kalijati, diketawa-ketawain di medsos, wah ini bandara rugi segala macam. Iya, hari ini mungkin belum ramai. Tapi ketika nanti
kapasitas ekonomi kita besar, kita sudah punya bandara yang sanggup menampung akomodasi ya, transportasi udara yang dibutuhkan. Jadi kita jangan melihat hari ini, ya, apalagi menjadi bahan sekedar untuk kita ngetawain, ya, nggak ada artinya. Membangun tradisi keilmuan bukan dengan itu. Ya. Itu satu. Ahmad, ya. Tentang apa dasar dari kebijakan. Ini kan mahasiswa hukum ya. Kalau secara norma, ya, itu ada yang disebut dengan asas umum pemerintahan yang baik. AAUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Kalau tidak salah di undang-undang tentang pemerintahan, asas-asas pemerintahan itu ada 8 yang disebut. Ketidakberpihakan, kemanfaatan, dan ada 8 di situ. Itu sebenarnya yang menjadi asas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua peraturan yang lahir itu mencerminkan 8 asas itu? Nah, di sini tentu ada persepsi dan perspektif. Ada preferensi, ya. Menurut pandangan kita enggak, tapi menurut yang lain iya. Nah, di sini perlu kita ke lapangan dan selalu bermusyawarah. Menurut saya pemerintahan yang baik itu bukanlah pemerintahan yang begitu saja bisa memuaskan semua harapan rakyatnya. Karena kan harapan rakyat juga beda-beda. Pandangan dari satu kelompok beda dengan kelompok yang lain. Tapi pemerintah yang baik itu selain dia melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dia selalu tetap mengorientasikan kebijakannya pada kemaslahatan masyarakat. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, itu kita maknakan sebagai bagian, itulah ruang kita sebagai rakyat, masyarakat untuk bisa memberikan masukan, kritikan, tapi bukan hujatan dan bukan hinaan. Jadi masyarakat kampus harus menjadi garda terdepan untuk selalu mampu membedakan antara kritik dengan hujatan, antara masukan dengan hinaan. Tradisi keilmuan tidak dibangun dengan hujatan, celaan, dan hinaan. Tadi dibangun atas semangat kritik yang bertanggung jawab secara keilmuan, etika, dan agama. Apakah pemerintah wajib ditaati? Kalau menurut ayat 59, pertanyaan itu dijawab dengan ayat itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi Ahmad bertanya tapi mengutip ayat yang ayatnya itu sendiri menjawab. Norma dalam Islam, kepemimpinan itu wajib ditaati. Ya. Fil makroh wal mansyab. Kita emang cocok atau nggak cocok, kita taati. Ya. Kalau norma dalam Islam, karena memang dia sedang mendapatkan kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan. Ada ruang untuk memilih. Sistem demokrasi ada ruang legislatif, ya, dan ruang civil society yang memungkinkan kita untuk memberikan kritikan. Bagian dari civil society itu menurut saya kampus, termasuk civil society. Kampus suarakan. Ada ruang politik, termasuk partai politik, Pak Ruslan dan teman-teman, suarakan. Kritik yang tajam, yang pas, yang langsung kepada substansi, tanpa menghujat pribadi, tanpa melecehkan, tanpa mencemooh, tanpa menghina. Jadi dalam Islam, Ahmad, ya, ayat itu mengingatkan kita. Jadi ayat ini sebenarnya nggak boleh dibaca sendirian, Ahmad. Ayat ini dibaca dengan ayat sebelumnya. Karena dalam Islam itu pemimpin dan yang dipimpin itu satu kesatuan. Kalau ayat yang tadi dibaca oleh Ahmad itu ayat tentang hak pemimpin. Ya. Garis miring kewajiban rakyat. Apa hak pemimpin? Ditaati. Garis miring kewajiban rakyat, yaitu mentaati pemimpin. Jadi pemimpin ditaati oleh rakyat, itu kewajiban dari rakyat, dan itu hak pemimpin. Tapi ada ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya?
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Itu ayat 58-nya. Ayat 58 bicara tentang hak rakyat. Garis miring kewajiban pemimpin. Jadi dua ayatnya harus sama-sama dibaca satu bundel, satu paket ini. Kalau hanya dibaca ayat 59, bisa jadi pemimpin akan jumawa. Lalu mengatakan, kan Al-Quran bilang saya harus ditaati. Hei rakyat, kewajibanmu mentaatiku. Kalau hanya baca ayat 59. Tapi kalau membaca juga ayat sebelumnya, ayat 58, maka pemimpin itu kemudian akan sadar bahwa selain dia punya hak untuk ditaati dan diikuti oleh jajaran pemerintahan dan oleh masyarakat, dia juga punya kewajiban. Apa itu? Tu'addul amanati ila ahliha. Menunaikan amanah kepada yang berhak. Kalau konstitusi mengatakan fakir miskin dan orang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka harus ada program konkret untuk orang-orang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Selalu berlaku adil dalam setiap kebijakan dan keputusan. Itu dua. Jadi kalau kita lihat ayat ini, maka ada dua. Kita lihat dua ayat ini ya. Maka terkait dengan kewajiban pemimpin ada dua. Yaitu dia menunaikan amanah dengan baik dan menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya. Dan dia punya satu hak, yaitu ditaati oleh rakyatnya. Kalau kita baca terbalik, maka rakyat punya satu kewajiban, tapi dua hak. Apa kewajiban rakyat? Dia harus taat kepada pemimpin. Tapi pada saat yang sama, dia juga berhak untuk menuntut haknya, yaitu mendapatkan hak-hak konstitusionalnya ya, sebagai warga negara, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil dari pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih, dan karena waktunya mungkin Pak Wakil Rektor ya, Ibu Wakil Dekan, mungkin diskusi kita cukupkan. Insya Allah kita akan jumpa lagi nanti, dan saya akan melihat insya Allah suatu ketika kalau saya ada umur lalu ke IKN sana, mudah-mudahan saya bisa jumpa dengan salah satu dari kalian. Amin. Sebagai salah satu unsur yang nanti berperan untuk membangun ibu kota negara baru yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kuliah umum kita pada hari ini yang menghadirkan Tuan Guru Bajang, salah seorang mantan gubernur Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi menjadi pemicu dan pemacu adik-adik semua untuk bisa menuntut ilmu. Ada beberapa poin yang tadi saya catat. Pede. Jadi kalian pede bahwa kita punya kemampuan untuk bersaing ketika IKN sudah benar-benar ada di bumi Kalimantan. Yang selanjutnya keep learning. Jadi belajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun belajar itu harus tetap ada. Yang selanjutnya literasi, dan itu penting. Yang selanjutnya lagi membangun jaringan, artinya meskipun berkuliah jaringan itu tetap dibangun, baik dari sisi sosial, organisasi, dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa poin yang bisa membuat kita adik-adik mahasiswa menjadi